Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Arif di Arif Erma Channel. Hari ini kita akan belajar bersama tentang transformasi ya. Di transformasi ini nanti ada 4 buah subbab yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah translasi, kemudian refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nanti kita akan bahas detail tentang 4 hal tersebut. Khusus hari ini kita hanya akan membahas translasi saja. Oke, kita lanjut ke translasi. Pasti di awal tadi kalian bingung kenapa ada seorang anak perempuan mendorong sebuah motor. Itu adalah contoh langsung dari translasi, di mana ada perubahan dari titik awal menuju titik akhir. Nah, di translasi nanti kita akan kenal beberapa hal berikut. Nah, di sini translasi disebut juga dengan pergeseran. Seperti contoh di awal tadi, ada orang menggeser motor dari titik A menuju titik B. Selanjutnya, nanti kenal juga dengan item-item atau objek yang digeser. Pertama, mungkin kita kenal dengan titik. Yang kedua, kita kenal dengan garis, kurva, ataupun fungsi. Nah, di translasi ini harus ada posisi awal, posisi akhir, dan penggeser atau faktor dari translasi. Nah, catatan dalam translasi adalah translasi tersebut tidak mengubah bentuk benda. Kalau awalnya titik, maka hasil akhirnya juga titik. Kalau bendanya segitiga, kita geser juga akan menjadi segitiga. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke translasi pada suatu titik. Di sini Pak Arif sediakan sebuah titik, namanya titik A di sini. Titik A ini koordinatnya adalah -3,3. Ini kita sebut titik awal atau posisi awal yang digeser oleh sebuah translasi. Nanti digeser simbolnya T. Selanjutnya nanti muncul titik baru. Titik baru adalah bayangan dari A. Biasanya disimbolkan dengan A dengan tanda petik. Membacanya bayangan dari A. Koordinat yang baru adalah 3,6. Ingat, dalam membaca koordinat yang mendatar dulu, baru yang vertikal. Yang mendatar dikenal dengan sumbu X, yang vertikal dikenal dengan sumbu Y. Selanjutnya di sini namanya titik akhir atau bayangan dari A. Apakah selain titik ada yang bisa ditranslasikan kembali, Pak? Ada, bisa berupa garis, kurva, benda, ataupun yang lainnya. Di sini Pak Arif contohkan sebuah garis Y sama dengan 3X plus 5 digeser, nah ini dengan sebuah translasi tertentu menjadi Y sama dengan 3X dikurangi 12. Yang ini adalah posisi awal, yang ini adalah posisi akhir. Bentuknya masih sama, masih sebuah garis. Nanti kalau ada sebuah segitiga ditranslasikan juga sama di segitiga. Selanjutnya kita akan bahas rumus umum dari translasi. Rumus umum translasi seperti ini. Membacanya titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan, ingat simbolnya T, dengan A dan B. Ingat yang A ini nanti pasangannya X dan B pasangannya Y. Menjadi bayangan A dengan koordinat X aksen dan Y aksen atau bayangan dari X dan bayangan dari Y. Ingat, nanti translasi atau T ini bisa dituliskan dengan seperti ini. Jadi ada dua versi. Pertama versi ini atau menurun, yang ini mendatar. Ingat, nanti A ketemunya dengan X dan B ketemunya dengan Y. Contohnya seperti ini. Pak Arif perjelas rumusnya bahwa bayangan dari A sama dengan translasinya ditambah dengan koordinat awalnya. Jadi bayangan yang ini X, ini Y, cara menghitungnya beda-beda, yang atas dengan atas, yang bawah dengan bawah. Faktor translasinya ditambah dengan titik awalnya. Ini A, ini X. Ingat, jangan sampai tertukar. Kalau tertukar nanti salah. Yang ini B dengan Y. Silahkan rumus ini dicatat terlebih dahulu agar nanti tidak lupa ketika PTS ataupun ulangan harian. Lanjut ke contoh soal. Jadi di contoh soal pertama ini ada sebuah titik A, ini 2,3 ditranslasikan dengan T negatif 3,4, tentukan bayangan dari A. Ingat rumus translasi seperti ini. Untuk mencari X
aksen sama dengan A ditambah X. Ingat A yang depan, X yang depan ya. A ditambah dengan X. A-nya adalah di sini. Ini A, berarti negatif 3. Saya kasih kurung biar tidak tertukar. Ditambah dengan X, berarti X yang depan, yaitu 2. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita cari yang Y. Y aksen sama dengan B ditambah Y. B didapat dari translasi yang terbelakang, yaitu 4. Dan Y didapat dari koordinat titik awal, yaitu yang belakang, yang 3. Berarti ketemunya adalah 7. Jadi kesimpulannya, bayangan dari A adalah negatif 1,7. Selanjutnya contoh nomor 2. Di nomor 2 ini ada buah segitiga dengan koordinat A 0,-1, B 5,2, C negatif 10. Ditranslasikan dengan translasi T 2,-4, tentukan bayangan dari segitiga tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita selesaikan dengan titiknya satu persatu. Urut mulai dari A. Mengerjakannya boleh dengan menggunakan cara cepat seperti ini, karena kita sudah terbiasa dengan rumus translasi yang ini, bahwa X aksen atau bayangan dari A adalah A ditambah dengan X. Maka kita tulis dulu koordinat A adalah 0,-1, kemudian ditranslasikan dengan T, faktornya 2 dan negatif 4, kita kasih kurung, hasilnya adalah bayangan dari A. Ingat, bayangan dari A, kita ingat-ingat A tambah X, berarti 2 tambah 0, yaitu 2. Negatif 4 tambah negatif 1 sama dengan negatif 5. Kalau belum terbiasa cara seperti ini, kalian boleh menuliskan urut seperti pertama tadi. Ini digunakan ketika kita sudah terbiasa mengerjakan translasi. Selanjutnya titik kedua, B 5,-2, caranya sama. Kita jumlahkan sesuai dengan rumus ini, A tambah X, berarti 2 tambah dengan 5. Berarti bayangan dari B adalah 7, negatif 4 ditambah 2, berarti negatif 2. Terakhir kita selesaikan titik C. C koordinatnya adalah negatif 1,10. Ditranslasikan masih sama, T dengan 2 negatif 4. Ketemu bayangan dari C adalah 2 ditambah negatif 1 ketemu 1, negatif 4 tambah 10 sama dengan 6. 1,6. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini berisi tentang sebuah fungsi. Nah, karena ini fungsi linear, ketika digambar nanti menjadi garis. Ditranslasikan dengan T negatif 1,3. Tentukan bayangan garis K tersebut. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita tentukan dulu nilai X dan Y. Ingat-ingat ya, ini berbeda dengan contoh 1 dan 2 karena ini berupa garis. Nanti ada lemina. Nanti ada mensubstitusikan nilai X dan Y. Kita fokus ke rumusnya ini dulu. X aksen, catur di sini. X aksen, bayangan dari X sama dengan A ditambah dengan X. X aksen kita dapat dari mencari nanti. X aksen sama dengan A didapat dari sini, negatif 1 ditambah dengan X. Tetap kita akan mencari X untuk mensubstitusikan ke persamaan di sini. Negatif 1 pindah ruas menjadi positif. Jadi X aksen dikurangi 1 sama dengan X. Ini yang X, yang Y bagaimana Pak? Langkahnya sama. Yang Y kita menggunakan yang bawah sehingga menjadi Y aksen sama dengan B ditambah dengan Y. Selanjutnya B nya kita substitusikan. B nya berapa di sini? Negatif 3, sehingga kita tulis negatif 3 di sini ditambah dengan Y. Negatif 3 kita pindah ruaskan sehingga menjadi positif. Y aksen ditambah 3 sama dengan Y. Nah, nilai X ini
dan nilai Y di sini kita substitusikan menggantikan yang awal ini. Kita tulis dulu 2X dikurangi 3Y ditambah 4 sama dengan 0. Ingat, X diganti yang mana, Y diganti yang mana. Ini ganti ini. Sehingga kita tulis 2 dalam kurung X aksen dikurangi 1 dikurangi dengan 3. Y-nya ditulis juga. Y aksen ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 0. Terima dari soalnya. Selanjutnya perkalian distributif. Sehingga menjadi 2X dikurangi 2 dikurangi juga sama ya 3Y dikurangi 9. Kenapa 9? Negatif dengan positif ketemu negatif ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya menjadi 2X dikurangi 3Y hutang 2 hutang 9 dibayar 4 berarti negatif 7. Sama dengan 0. Nah, karena ini sudah selesai, kita boleh menghilangkan menghilangkan tanda aksen atau bayangan, sehingga bayangan yang didapat adalah 2X dikurangi 3Y dikurangi 7 sama dengan 0. Seperti itu. Insya Allah mudah. Selanjutnya contoh terakhir atau contoh keempat. Di sini ada variabel A dan B ya. Ada sebuah titik P digeser dengan titik T sehingga menghasilkan P aksen atau bayangan dari P. Tentukan posisi titik R jika ditranslasi dengan T tersebut. Pertama kita mencari T, kemudian kita mencari bayangan dari R atau R aksen. Langkahnya sama seperti ini. Kita tulis dulu bayangannya. Tadi rumusnya adalah P aksen atau bayangan dari A sama dengan T ditambah dengan P atau posisi awal. Kita tulis 3A plus B yang bawah negatif 3 sama dengan T kita masukkan 3 yang bawah adalah 2B dikurangi A ditambah dengan P. P nya adalah A yang bawah adalah B plus 2. Kita membuat persamaan terlebih dahulu, yang atas dengan atas, yang bawah dengan bawah. Yang atas namanya persamaan 1. Kita tulis 3A ditambah B sama dengan 3 ditambah A. Kok dari mana Pak? Ini sama dengan ini ditambah ini. A-nya saya pindah ke kiri menjadi negatif, berarti 3A dikurangi A ditambah B sama dengan 3 sehingga menjadi 2A plus B sama dengan 3. Selanjutnya berlaku juga untuk yang bawah. Ini menjadi persamaan nomor 2. Kita tulis dulu negatif 3 sama dengan 2B dikurangi A ditambah B ditambah 2. Ingat, yang di sini adalah angka biasa, kita benar ruaskan. Negatif 3 dikurangi 2 sama dengan 2B tambah B, berarti 3B dikurangi A. Kita sederhanakan, di sini ketemu negatif 5, di sini ketemu 3B dikurangi A. Agar sama seperti ini, kita pindah ruaskan saja. Negatif pindah ruas menjadi positif, positif pindah ruas menjadi negatif. Negatif 5 pindah ruas menjadi 5. Berarti ini persamaan 1, ini persamaan 2. Lanjut kita eliminasi dan substitusi. Oke, tadi persamaan 1 didapat 2A plus B sama dengan 3. Yang bersamaan 2 kita mendapatkan A dikurangi 3B sama dengan 5. Nah, ini kita kalikan
1 ini kalikan 2 agar menyamakan penyebut ya. Sehingga menjadi tata di bawah karena dikalikan 1 maka tetap ini 2A ditambah B sama dengan 3. Yang bawah kali 2 A kali 2 berarti 2A dikurangi 6B sama dengan 10. Selanjutnya kita kurangi atau eliminasi. B dikurangi 6B, 1 dikurangi 6, negatif ketemu negatif jadi positif. 1 tambah 6 sama dengan 7B, 3 dikurangi 10 sama dengan negatif 7. Selanjutnya B sama dengan negatif 7 dibagi 7 sama dengan negatif 1. Nah, ketemu B negatif 1 ini substitusikan ke persamaan 1 atau 2, bebas. Milih yang paling gampang, yaitu persamaan pertama. 2A ditambah B sama dengan 3. 2A berarti 2A ditambah B berarti min 1 sama dengan 3. 2A negatif pindah ruas menjadi positif, 3 plus 1. A sama dengan ini 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti A ketemu 2 dan B ketemu min 1. Kita lanjutkan ke R dan T. Tadi R-nya ini lihat, R-nya adalah 2 dan 4 dan T adalah 3,2B dikurangi A. Kita cari T terlebih dahulu. T sama dengan 3, yang bawah adalah 2B dikurangi A. Kita lanjutkan, yang atas tetap. Yang bawah 2B berarti 2 kali negatif 1 dikurangi A. Berarti kita sederhanakan lagi menjadi 2 kali negatif 1, negatif 2 kali dikurangi 2 sama dengan negatif 4. Kita sudah ketemu T yaitu 3,4. Tadi di soal kita mentranslasikan R yaitu sebesar 2,4 ditranslasikan dengan T yaitu 3 dan negatif 4 sehingga menjadi R aksen atau bilangan dari R. Ingat penjumlahannya 2 tambah 3 yaitu 6, 4 ditambah dengan negatif 4 sama dengan 0. Jadi R aksen adalah 6,0. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir. Ingat ada tugas untuk dikerjakan. Passwordnya jangan sampai salah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Pak Arif berikan. Passwordnya adalah belajar. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like kalau kalian suka, share kepada teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.